Oleh karena itu saudara, hari ini saya akan berbicara tentang memiliki iman yang hidup. Saya percaya kita mengerti bahwa iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita rindukan untuk terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu kita melihat ada beberapa di sini aspek iman. Iman itu ada dibagi tiga. Yang pertama itu ada dikatakan di situ adalah iman yang mati. Segala iman yang mati itu artinya dia tidak akan bisa bertumbuh lagi, sudah padam. Lalu dikatakan ada iman yang kandas. Iman yang kandas itu adalah sudah mentok, tidak akan bisa lagi bangkit dan maju. Dan ada iman yang hidup. Oleh karena itu Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki iman yang hidup. Karena itulah yang akan membawa kita kepada rencana Tuhan. Mari kita melihat di Ibrani 11, kita akan baca bersama-sama ayat 1 dan sampai dengan 11. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 11. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman mengandung dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan bangunan oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa yang kita baca, bahwa segala sesuatu yang mereka terima, segala sesuatu yang dia alami dalam kehidupan mereka, segala yang baik dari Tuhan itu ditentukan daripada iman. Oleh karena itu saya percaya bahwa apa yang kita akan terima dari Tuhan, apa yang kita rindukan supaya kita miliki dari Tuhan, itu ditentukan daripada iman kita. Karena dikatakan tanpa iman tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Oleh karena itu saya percaya ketika saudara memiliki iman yang hidup adalah iman yang terus mengalami kemajuan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan terus mengalami bahwa janji-janji Allah akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu kalau Anda mengharapkan sesuatu daripada Tuhan, yang pertama Anda harus memeriksa seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Iman itu adalah salah satu yang harus dimiliki orang-orang percaya supaya kita mau menerima apa yang Tuhan janjikan. Jika engkau berdoa, maka berdoalah dengan iman. Kalau engkau memuji dan menyembah
tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Saudara, hari ini saya akan berbicara. Iman itu adalah tidak menuntut. Iman tidak menuntut Bapak Ibu, tetapi dia mau meresponi dan melakukan segala sesuatu yang iman inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang masih memulai hati yang menuntut, itu bukan iman. Oleh karena itu saudara, kita melihat ada beberapa hal aspek dari iman yang hidup, ciri-ciri iman yang hidup. Yang pertama, orang yang memiliki iman yang hidup adalah mereka yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup mereka bergantung kepada Tuhan. Dia tidak bergantung dengan situasi yang ada. Dia tidak bergantung kepada dunia ini, tetapi dia bergantung kepada sepenuhnya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah lah yang menentukan hidup mereka. Itulah salah satu bukti orang yang memiliki iman yang hidup. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 dikatakan di sana. Kita akan melihat Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 5. Ayat 3 sampai dengan 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu, salah satu orang yang punya iman, yang memiliki iman yang hidup, maka dia sanggup menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia sanggup mempercayakan hidupnya, masa depannya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang memiliki iman yang hidup. Sekalipun kita tidak memahami situasi keadaan yang sedang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan merancangkan segala yang baik bagi orang-orang yang punya kepercayaan kepada Dia. Salah satu contoh adalah Abraham. Dia adalah orang yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Pada waktu ia dipanggil, Tuhan berkata, Abraham, pergilah dari sana saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Abraham tidak tahu kemana arahnya, tapi karena dia punya iman, dia mau taat dan melakukannya. Itulah iman yang hidup. Bukan karena memahami, bukan karena sudah mengerti, tetapi karena meresponi, karena dia percaya kepada firman Tuhan, karena percaya kepada perintah Tuhan, maka dia mau melakukannya. Itulah iman yang hidup. Sehingga Abraham selalu bergantung kepada Tuhan. Kemana saja Abraham Tuhan perintahkan, maka dia tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata lagi kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak ke bukit Moria. Saudara, Abraham dia suruh mempersembahkan anak satu-satunya, harta yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Abraham, karena dia punya iman kepada Allah, dia tidak peduli apapun yang dia punya. Saya percaya bahwa harta yang paling mahal dalam hidup Abraham itu adalah anak satu-satunya. Kalau Tuhan meminta kambing, domba, dan sapi, tidak ada kesulitannya Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencoba untuk meminta anak kesayangannya. Itu pun Tuhan, itu pun Abraham tetap melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besar iman kita hari ini? Apakah iman kita masih hidup Bapak Ibu? Atau mungkin iman kita sudah kandas? Atau iman yang sudah mati? Apa yang kita ingin dapatkan dari Tuhan, itu ditentukan iman kita. Abraham tidak menuntut apa-apa dari Tuhan.
Dia tidak negosiasi masalah iman, tapi dia hanya mau taat melakukannya, sekalipun dia merasa berat harus mengorbankan anak satu-satunya. Tapi karena imannya mendorong dia untuk melakukannya. Itulah salah satu yang dimiliki oleh iman yang hidup, berani mempercayakan hidupnya, mempertaruhkan masa depannya. Tidak ada hal yang bisa menghalangi dalam hidupnya, hanya kepada Tuhan dia percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, iman yang hidup itu adalah memiliki unsur ketaatan. Iman yang hidup itu adalah orang yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Itu adalah bukti kita memiliki iman yang hidup. Selalu taat, sekali taat, terus taat. Karena saudara tahu, karena ketika kita punya iman dan taat, disitulah mujizat terjadi. Anda tidak bisa hanya punya iman tanpa ketaatan. Tapi kalau engkau bergabung dengan iman dan ketaatan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Kita melihat di Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas 7 Lukas 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, turun, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi sembuh. Sampai di sini saja. Saudara yang dikasihi, dikatakan di sana pada waktu Yesus sedang berjalan untuk menuju kota Samaria, maka di sana ada orang kusta 10 orang. Biasanya orang kusta ini diasingkan dari perkampungan, Bapak Ibu, karena mereka tidak bisa bersama-sama dengan orang lain. Tapi pada waktu mereka melihat Yesus lewat dia, mereka berteriak, "Yesus, turun, kasihanilah kami." Tapi apa yang dikatakan di sana, Bapak Ibu? Yesus hanya berkata, "Mari pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudara, mereka belum sembuh. Mereka dia tahu adalah penyakit kusta, dan para imam-imam juga tahu bahwa dia penyakit kusta. Tapi karena Yesus berbicara kepada mereka harus pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam, maka mereka melangkah. Ketika mereka taat di perjalanan, maka disitulah mereka mengalami kesembuhan. Saudara, ketaatan itu adalah kunci untuk bisa menerima mujizat dari Tuhan. Berapa banyak kita kadang-kadang karena kita melihat situasi belum terjadi sehingga kita berhenti dan tidak melakukannya. Saya percaya kalau orang kusta ini melihat keadaannya dan mereka tidak mau pergi kepada imam, maka mereka tidak akan sembuh. Tapi mereka tidak melihat keadaannya, tapi dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Saudara, mari kita mulai belajar menjadi orang yang taat. Iman yang hidup adalah orang yang selalu taat, selalu mau melakukan, yang meresponi setiap perintah Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak orang mau ingin diberkati Tuhan? Berapa banyak ingin orang mau disembuhkan oleh Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan? Tapi saudara, kita rindu ingin mengalami mujizat, tapi kita enggan untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa mereka tidak taat? Kenapa orang susah taat? Karena mereka memandang kepada dirinya, memandang kepada keadaannya, maka kita tidak mau melakukannya. Tetapi di sana dikatakan orang kusta, dia tidak melihat keadaannya, sekalipun dia masih kusta penyakitnya. Tapi karena Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu." Dia tidak peduli mau penyakitnya sembuh atau tidak, yang penting dia pergi. Saudara, mari hari-hari ini memiliki iman yang hidup, yang disertai dengan ketaatan kepada perintah Allah.
Karena disitulah kita akan melihat mujizat demi mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita lihat sebagai orang yang memiliki iman yang hidup adalah mereka yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Iman yang hidup itu selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau orang yang sudah habis pengharapan, itu adalah ciri-ciri orang yang sudah mulai kandas imannya. Ingat pada waktu di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20, nggak usah dibaca terlalu banyak ayat. Ada namanya seorang Hana, suaminya Elkana. Istri keduanya daripada Elkana adalah Penina. Seizin daripada Hana, istri pertama, mengizinkan suaminya Elkana untuk menikah karena dia tidak punya keturunan. Maka diambillah Penina, lalu mereka menikah dan memiliki anak. Karena Penina memiliki anak, mulai dia menghina istri pertamanya, padahal dia tadi karena diizinkan oleh Hana. Dengan hati yang begitu gundah-gulana, dengan kehancuran hati, maka pada waktu mereka pergi beribadah ke Yerusalem, maka di sana Hana punya pengharapan kepada Tuhan akan pasti menolong dia dan memberikan seorang anak. Maka ketika mereka ada di bait Allah, semuanya sudah pergi selesai. Elkana sudah selesai berdoa, Penina sudah selesai berdoa, Imam Eli sudah duduk-duduk, tapi Hana tidak berhenti berdoa. Dia di sana terus sampai terseduh-seduh, sampai menangis. Dikatakan bahwa Imam Eli merasa dia sudah mabuk karena dia kebetulan untuk berdoa kepada Tuhan, karena dia sangat berharap Tuhan akan menolong dia. Maka setahun kemudian, maka Tuhan menjawab doa Hana karena dia punya pengharapan. Saudara, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua sanggup Dia tolong, asal kita punya iman, kita punya ketaatan, punya pengharapan kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti tolong dan jawab doa kita. Jangan engkau putus pengharapanmu. Jangan engkau melihat keadaanmu hari ini, karena tidak ada yang sulit mengubah masa depan kita bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya, walaupun kau melihat dunia hari-hari ini sepertinya tidak memberikan harapan bagi kita, tapi percayalah bagi Tuhan sanggup mengubah semua itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Asal kita tetap percaya. Kita tidak perlu meragukan Tuhan, kita tidak perlu meragukan kuasa Allah, karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Kalau Dia sudah sanggup melepaskan kita dari belenggu dosa, Dia sanggup menebus kita, maka dikatakan, maka saya percaya Dia juga sanggup akan menolong kita segala setiap pergumulan dalam hidup kita. Apa yang paling sulit dalam hidup kita? Yesus sudah Dia korbankan hidupnya hanya untuk kita. Apakah Dia tidak mau menolong kita? Saya katakan Bapak Ibu, Tuhan selalu siap ingin menolong kita. Yang menjadi masalah, adakah iman di bumi? Adakah ketaatan kita kepada firman Tuhan? Masih punyakah pengharapan kepada Tuhan? Kalau kau punya ketiga hal ini, maka saya percaya apapun hari ini yang kamu kumpulkan, apa yang kamu harapkan dari Tuhan, maka tahun depan engkau akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Kita tidak perlu meragukan Tuhan. Kalau hidupnya Dia sudah berikan bagi kita, segala sesuatu yang Dia punya juga sudah berikan kepada kita, apalagi persoalan kita itu kecil dalam Tuhan. Masalahnya kita bagaimana sikap kita kepada Allah. Karena Yesaya 9 berkata, bukan kurang panjang tanganku untuk menolong engkau, dan kurang tajam pendengaranku untuk mendengarkan doa, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita meragukan Tuhan, kita tidak taat kepada Dia, kita tidak punya pengharapan, kita mulai putus asa. Putus asa itu adalah tanda orang tidak beriman. Mungkin engkau berkata, bagaimana hidupku, bagaimana anak-anakku,
bagaimana masa depanku, bagaimana suamiku, bagaimana istriku. Engkau hanya pewalu, engkau hanya pewalu. Saya katakan keluhan kita tidak akan mengubah masa depan kita. Tapi pada waktu engkau punya iman, engkau punya ketaatan, punya pengharapan kepada Tuhan, itulah yang mengubah masa depan kita. Jangan engkau melihat keadaanmu, jangan engkau melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, tapi peganglah janji. Percaya janji-Mu